Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua ya. Nah, di sini kenalin aku Nadia. Di sini aku mau bahas soal TPS yang PK ya. Nah, di sini ada beberapa soal ya mirip-mirip lah ya untuk prediksi UTBK tahun 2022. Oke, kita langsung next ke soal pertama ya, langsung kita bahas. Nah, di sini soal pertama menyangkut tentang ruang. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, jika titik P itu merupakan pusat dari sisi ADHE, maka yang ditanyain adalah jarak titik B ke titik P adalah berapa. Oke, pertama-tama kita mau bikin kubusnya ya, biar tergambar nih gimana sih titik P dan titik B itu jaraknya seperti apa. Oke, kita mau bikin kubusnya terlebih dahulu. Kubusnya agak miring ya, apa ya guys? Di sini titik A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, di sini sudah ada kubusnya. Lalu masing-masing rusuknya 8 cm ya. Kemudian diketahui titik P itu merupakan pusat dari ADHE. Kita lihat ADHE. Oke, sisi samping ya. Sini nih. ADHE. Oke, kita bikin slice dari side yang ADHE ya, sisi ADHE. Di sini titik A, di sini D, di sini H, di sini E. Oke, titik P itu terletak sebagai pusatnya. Berarti sebagai pusatnya itu adalah titik perpotongan diagonal dari masing-masing diagonal ya teman-teman. Oke, seperti ini diagonalnya. Maka titik P terletak di pusatnya. Seperti ini ya, titik P terletak di sini. Oke, nah di sini jarak antara AD itu kan 8 cm dan jarak antara AE itu juga 8 cm. Oke, berarti kita harus tahu nih aku deg-degan, oh my god. Oke, soal pertama di sini membahas tentang ruang ya, tepatnya kubus. Kubus di sini dinamakan sebagai kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya masing-masing 8 cm. Kemudian jika pusat titik ADHE itu dinamakan sebagai titik P dan yang ditanyain adalah titik B ke titik P itu jaraknya berapa, berarti hal yang pertama yang harus kita lakuin itu adalah menggambar kubusnya. Oke, kita gambar dulu ya. Ini Oke, di sini sudah kita bikin kubus ABCDEFGH. Kemudian kita harus lihat nih titik P itu sebagai pusat ADHE. Oke, di sini sisi ADHE ya. Kita bikin diagonal AH dan ED untuk mencari titik P. Berarti titik P itu berasal dari perpotongan kedua diagonal tersebut. Oke, titik P di sini ya. Kemudian yang ditanya adalah jarak antara titik B ke titik P. Ini titik B, kemudian ini titik P. Berarti kita harus mencari panjang dari garis BB. Ini gimana caranya? Nah, caranya kita harus membuat segitiga siku-siku.
Oke, dari sisi BP, aku bikin di sini lurus ya, biar dia jadi segitiga siku-siku. Kemudian aku tarik dari sisi O, sudut O nih, ke B. Nah, di sini aku punya segitiga baru nih, namanya POB. Oke, yang ditanyain ntar adalah panjang dari B ke P. Ini aku anggap X ya, teman-teman. Oke, berarti untuk mencari sisi X, kita harus tahu panjang dari OP dan OB. Oke, untuk mencari panjang OP, ini kita tahu bahwa rusuk dari kubus ini itu adalah 8 cm. Sedangkan garis OP ini kan setengah dari rusuknya. Kalau rusuknya 8, berarti setengahnya adalah 4. Berarti sisi OP itu adalah 4. Oke. Kemudian kita harus mencari panjang dari OB. Panjang dari OB ini kita bisa ketahui dari sini, teman-teman. Aku bikin segitiga lagi ya, biar tergambar. Nah, segitiganya ini segitiga B. Sudut di sini adalah A dan di sini O. Oke, aku bikin segitiga yang di sini untuk mengetahui sisi OB. Di sini anggap B ya. Ntar kita masukin di sini. Oke. Nah, sisi OA ini adalah setengah dari rusuknya. Oke, berapa tuh setengah dari rusuknya? Akan rusuknya kan 8, setengahnya berarti 4. Kemudian sisi AB-nya adalah sisi rusuk, berarti 8. Oke, dengan menggunakan rumus Pythagoras ya, yaitu sama dengan akar dari sisi OA kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Oke, OA kuadratnya berapa? 4 ya. 4 kuadrat tambah AB-nya 8 kuadrat. Berarti berapa tuh? Akar dari 16 plus 64. Berarti akar 80 ya, teman-teman. Oke, berarti Y ini sudah kita ketahui yaitu akar 80. Oke, OB sepanjang akar 80. Oke, untuk X berarti tinggal kita pakai rumus Pythagoras lagi dong, ya nggak? Oke, kita tulis di sini deh, rumusnya. X sama dengan akar dari PO kuadrat ditambah dengan OB kuadrat. Oke, PO-nya berapa? 4 kuadrat ya. Tambah OB-nya akar 80 kuadrat. Oke, berarti di sini akar 16 tambah 80 ya. Berarti ntar dapat akar 96. Oke, akar 96 itu bisa kita sederhanakan menjadi akar 16 dikali dengan 6. Oke, 16-nya kita bisa keluarkan menjadi akar 16 itu adalah 4, kemudian akar 6-nya tetap ya. Oke, berarti kita sudah dapat bahwa panjang dari BP atau X-nya ini adalah 4 akar 6. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya, teman-teman. Oke, kemudian soal 2 nih. Ada matriks ya. Diketahui matriks berikut. Nah, di sini ada operasi matriks, perkalian, dan pengurangan. Yang ditanya adalah nilai K. Oke, seperti biasa, kalau ada perkalian matriks ya, berarti 2 dikali dengan 3 ditambah dengan K dikali dengan 1. Ntar kita letakin di pojok kiri atas ya. 2 dikali 3 tadi, tulis 2 dikali 3 ditambah dengan 1 dikali K. Oke, itu untuk di sisi kiri atas. Kemudian di sisi kiri bawah berarti kita kali min 1 dikali dengan 3 ditambah dengan 5 ya, min 1 dikali 3 ditambah dengan 5 dikali 1. Seperti itu ya cara perkalian dari matriks. Oke, jadi garis dikali dengan kolom. Kemudian kanan atas itu berarti 2 dikali min 2.
2 dikali min 2 ditambah dengan K dikali 0. Tambah K dikali 0. Oke. Kemudian selanjutnya di kanan bawah berarti 2 dikali min 2. Ya, 2 kali min 2. Min 1 dikali min 2 ya. Oke, salah lihat guys, sorry. Jadi ditambah 5 dikali 0. Jadi seperti itu ya. Baris dikali dengan kolom untuk mendapatkan di sisi kiri atas. Kemudian untuk mendapatkan angka di sisi kiri bawah berarti baris dikali kolom di sebelah kiri, seperti itu ya. Kemudian untuk mendapat hasil di kanan atas berarti kita harus mencari baris atas dikali dengan kolom yang di kanan. Kemudian untuk yang di kanan bawah berarti baris di bawah dikali kolom yang kanan, seperti ini ya. Kemudian ini kita tulis lagi 3 min 2 min 1 5. Hasilnya adalah 4 min 2 3 1. Oke, tinggal kita selesaiin yang di sini. Berhubung yang ditanya adalah K, berarti kita harus mencari nilai K ya. Oke, di sini kita tulis 6 plus K, yang di bawah berarti min 3 ditambah 5. Hasilnya adalah 2. Kemudian di sini min 4 ditambah 0, berarti tetap min 4. Kemudian di sini min 1 dikali min 2, hasilnya 2 tambah 0. Hasilnya tetap 2 ya. Oke, di sini 3 min 2 kita kurang min 1 5 sama dengan 4 min 2 3 1. Oke, berarti kita lihat nih yang di sini ya. K ntar dikurang dengan 3 sama dengan 4. Itu ya. Berarti 6 plus K min 3 sama dengan 4. Kita selesaiin di ruas kiri. K ditambah 3 sama dengan 4. Berarti K sama dengan 4 min 3. 4 min 3 itu adalah 1. Berarti kita sudah menemukan bahwa nilai K itu adalah 1 ya. Kayak gitu teman-teman. Itu soal nomor 2. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3 nih. Jarak suatu jalan karnaval adalah 4 km. Terdapat rombongan karnaval dengan panjang mobil dan kendaraan sekitar 2-4 meter. Dengan jarak antar kendaraan itu 2-5 meter. Kemudian yang ditanya adalah banyak minimum kendaraan X. Oke. Di sini kita harus menentukan dulu nih nilai X-nya ini berapa. Nilai X itu mencerminkan minimum kendaraan X yang bisa join di karnaval ini tadi, gitu ya. Kemudian kita harus bisa menjawab hubungan antara P dan Q-nya gimana. Seperti itu. Ini kita sedikit mengandalkan logika di sini ya. Ketika jalan di karnaval 4 km dan yang diminta itu adalah kendaraan yang paling sedikit bisa join ke karnaval, berarti kita bisa melogikakan bahwa semakin sedikit kendaraan yang join, maka semakin besar panjang dari kendaraan tersebut, dan semakin panjang juga jarak antar kendaraan, ya nggak? Karena kita butuh minimum kendaraan yang bisa join. Kayak gimana? Berarti ini teman-teman, ini kan jaraknya 4 km kan, jarak jalan suatu karnivalnya. Oke, 4 km, kita jadiin ke meter dulu deh, biar sama kan satuannya. 4 km ke meter, itu kita kali 1000 kan. Oke, berarti 4 km kali 1000, hasilnya antar 4000 meter. Oke, seperti ini. Kemudian, ketika kita gambarkan ya, ini mobil pertama.
kita mau ambil panjang mobil yang paling panjang untuk mendapat minimum kendaraan. Oke, berarti di sini kita ambil yang 4 meter kan? Karena di sini panjang kendaraan itu antara 2 sampai 4 meter. Oke, seperti ini. Kemudian, kita harus mengambil jarak antar kendaraan yang paling panjang. Oke, berarti ini akan berjarak nih, mobil pertama dengan mobil kedua. Jaraknya yang paling panjang itu adalah 5 meter kan? Oke. Nah, jadi di sini anggap aja untuk satu mobil, dia itu membutuhkan 9 meter dari panjang mobilnya sendiri 4 meter dan jarak antar kendaraannya 5 meter. Ya enggak? Oke, setelah itu kita langsung bagi aja. Kita punya jalan 4000 meter tuh. Kita bagi dengan 9 meter untuk setiap mobil. Nah, dapat berapa tuh? Kita dapat 444 mobil. Oke, dari sini kita tahu bahwa minimum kendaraannya itu segini teman-teman. Nah, tapi 444 ini bukan banyak minimum kendaraan yang tepat. Kenapa? Karena seperti ini, mobil terakhir, anggap aja mobil kedua ini mobil terakhir ya. Mobil terakhir ini kan tidak berjarak lagi tuh dengan mobil yang selanjutnya, ya nggak? Nah, berarti mobil terakhir ini bisa kita masukin ke sini teman-teman, sebagai tambahan satu mobil lagi. Jadi banyak minimum kendaraan yang bisa masuk ke Carnival ini adalah 445 mobil. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kalian nggak percaya nih, di sini 444 mobil ketika kita kali 9 itu hasilnya sekitar 3.996 meter. Jadi masih sisa 4 meter lagi yang bisa kita input satu mobil ke dalam sini. Seperti itu. Jadi hasil akhirnya kita bisa memasukkan 445 mobil ke dalam suatu karnival yang sedang berjalan ini. Oke, dari sini berarti kita tahu bahwa nilai P atau nilai X-nya itu adalah 445 mobil. Oke, sedangkan nilai Q-nya di sini disediakan bahwa nilai Q itu adalah 445. Berarti kita tahu bahwa nilai P itu sama dengan nilai Q. Ini ya hasilnya. Jawabannya berarti yang C. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada soal jarak kecepatan ya. Ali bersepeda ke sekolah dengan kecepatan 12 km. Ternyata bekalnya tertinggal sehingga ibunya harus mengantarkan bekal tersebut jika ibunya berangkat setengah jam kemudian. Jadi ini Ali udah berangkat duluan dengan kecepatannya, aku tulis ya, kecepatannya si Ali 12 km per jam. Kemudian setelah setengah jam, ibunya itu berangkat dengan kecepatan ibunya itu adalah 48 km per jam. Setelah berapa kilometer, ibunya berhasil menyusul Ali. Oke, di sini ada varian susul menyusul. Yang harus kalian hafal, waktu untuk susul menyusul itu seperti ini rumusnya. Selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatan. Oke, ini ada rumus nih. Oke, kita lihat nih, selisih jaraknya berapa? Kita tulis time susul menyusul. Selisih jaraknya berarti dari VA dikali dengan selisih waktunya. Ini turunan rumusnya ya teman-teman.
dikurang selisih kecepatan per selisih kecepatan. Selisih kecepatan berarti VB min VA. Nah, seperti ini. Ini turunan dari rumus yang dibawa. Kemudian VA-nya berapa? VA-nya 12 nih. Selisih waktunya berapa? Selisih waktunya setengah jam. Setengah jam berarti 0,5 kan? Kemudian per VB-nya 48, VA-nya 12. Oke, kita hitung 12 kali 0,5 hasilnya 6 ya. Kemudian di sini hasilnya 48 min 12, 36. Oke, berarti kita bisa sederhanain dibagi 6 menjadi 1, dibagi 6 menjadi 6. Oke, berarti waktu yang digunakan itu untuk menyusul Ali itu adalah 1/6 jam. Oke, berarti setelah berapa kilometer? Jadi kita cari jaraknya toh, S. S sama dengan V dikali dengan P. P-nya si ibu berapa? Karena kita cari berapa kilometer ibunya ya, berarti kita pakai kecepatan si ibu yaitu 48 dikali time-nya, dan kita dapat 1/6. 8 bagi 6 hasilnya 8. Oke, seperti ini ya. Berarti setelah 8 km, Ibu Ali berhasil menyusul Ali, seperti itu teman-teman. Jadi ini ya rumus untuk time susul menyusul atau waktu yang digunakan untuk susul menyusul, yaitu selisih jarak per selisih kecepatan. Oke, kemudian di sini ada soal lainnya. Untuk membuat secangkir kopi diperlukan 3 sendok. Oke, diperlukan kopinya 3 sendok. Kopinya 3 sendok dan krimernya dan krimer 2 sendok. Oke, telah digunakan 5 sendok kopi. Jadi sendoknya udah dituang 5 sendok dan krimernya sebanyak A. Oke, untuk membuat beberapa cangkir kopi, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, di sini kita tahu bahwa Q-nya sudah disediain yaitu 10 dan P-nya itu 3A. Berarti mau nggak mau kita harus mencari nilai A. Nilai A itu adalah nilai krimer yang tadi ya teman-teman. Ini nilai A-nya. Berarti kita harus tahu nilai A. Oke, ini perbandingan ya. Perbandingan jenis apa? Perbandingan senilai. Kenapa senilai? Karena semakin banyak kopi, maka semakin banyak krimer yang diperlukan. Oke, kita tulis ketika kopinya 3, krimernya 2. Ketika kopinya 5, krimernya 4. Nah, kalau perbandingan senilai tinggal kita kali silang ini teman-teman. 3 dikali A, yaitu 3A ya, sama dengan 5 dikali 2, berarti 10 toh. Oke, berarti A itu sama dengan 10/3 ya. Kayak gini teman-teman. Nah, kita tahu nilai A ini adalah 10/3. Berarti kita tahu dong nilai P-nya. P itu adalah 3A. Sedangkan nilai A-nya 10/3. Ini tinggal kita coret, berarti nilai P itu adalah 10. Kemudian kita tahu bahwa nilai Q itu juga 10. Berarti nilai P sama dengan nilai Q. Berarti jawabannya ya C ya. Jawabannya C.